Halo semuanya, balik lagi bareng aku Pau di video kali ini nih. Semoga dengan kita ngambis bareng gini, kita itu bisa UASnya itu lebih gede lagi ya dibanding UTS, biar nanti kita wisuda bareng-bareng nih tahun depan. Oke, di sini kita nggak usah lama-lama, kita langsung bahas aja ya. Nah, ini dia ada perubahan estimasi dan koreksi kesalahan. Sebenarnya lebih tepat itu perubahan akuntansi ya dan koreksi kesalahan. Nah, sama aja sih. Jadi, aku sebelum masuk ke intinya dulu, aku mau bahas kulit-kulitnya dulu ya. Jadi nanti di sini kita akan bahas tentang perubahan akuntansi, tentang error, pendekatannya apa aja sih, terus direct versus indirect-nya, baru impracticability-nya, sama counterbalancing error versus non-counterbalancing error. Ini yang di error ya. Nah, jadi itu di perubahan akuntansi itu dia ada kebijakan sama estimasi. Nah, sebenarnya perubahan akuntansi itu perusahaan itu ingin menghasilkan informasi yang lebih baik lagi gitu. Jadi ada alasan tertentu perusahaan ini ingin mengubah. Jadi dia nggak bisa asal-asal aja gitu mau merubah. Misalnya kayak lagi bosan, ganti nggak bisa. Tapi memang ada tujuan tertentu ya dari perusahaan. Nah, terus di sini ada kebijakan. Nah, sebenarnya kalau dia yang di kebijakan itu, dia itu lebih ke kewenangan. Jadi kewenangan manajemen gitu loh. Dia ingin merubah prinsip pencatatan akuntansinya. Sedangkan kalau dia di estimasi ini, dia itu lebih ke, misalnya itu udah berjalan tuh. Misalnya ada mesin, berdasarkan data-data baru atau misalkan berdasarkan pengalaman, awalnya mesin yang kita estimasikan itu 10 tahun. Ternyata tuh itu bisa sampai 15 tahun. Dan kita baru nyadarinnya itu pada tahun ke-7. Nah, itu dia perubahan estimasi gitu. Jadi, ini ada beberapa sih, nggak cuman tentang itu aja. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, terus kalau misalnya dia error ini gimana? Error ini diatur di standar yang sama, di mana sama-sama mengatur perubahan tentang akuntansi. Tapi error ini dia lebih prefer itu kayak lebih mengarah itu ke kesalahan di masa lalu. Dia itu kadang nggak disengaja gitu loh error itu. Jadi, atau bisa jadi gini, jadi dia itu bisa dari perubahan non-accepted ke accepted prinsip. Nah, itu apa itu perbedaannya tuh, Pau? Jadi gini, jadi kalau misalnya dia prinsip yang accepted, itu dia prinsip accepted principle itu prinsip yang diterima untuk dijadikan konsep. Sedangkan kalau dia non-accepted principle yang tidak diterima. Misalnya itu, contohnya itu kayak, kalau masih ingat LIFO itu kan nggak dibolehin ya. Jadi kalau LIFO berubah ke FIFO itu bukan perubahan kebijakan, tapi dia itu error, karena dia dari non-accepted ke accepted. Karena di perubahan akuntansi itu yang perlu kalian ingat, itu dia dari accepted satu ke accepted yang lainnya, kayak gitu loh. Terus dia itu, kalau dia yang, ya itu aja sih sebenarnya. Seperti lainnya gitu di perubahan akuntansi ini. Nah, nanti akan kita bahas juga nih error ini. Error ini sebenarnya dia tadi kan udah kita bahas ya, kesalahan di masa lalu gitu. Ada yang tidak sengaja gitu. Nah, nanti akan kita bahas tuh ada beberapa apa itu namanya? Apa sih penyebab error ini gitu. Terus dia itu yang kita bahas itu yang ketiga itu pendekatan. Nah, di sini itu pendekatannya itu ada currently, currently itu pada periode berjalan, ada retrospectively sama prospektif ya. Nah, kalau misalnya dia currently itu dia itu dalam melaporkan perubahan kebijakan itu, dia itu gimana ya bilangnya? Hanya melaporkan perubahan pada laporan keuangan periode berjalan gitu. Jadi dia tidak merubah laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya gitu. Sedangkan kalau dia retrospectively ini dia itu berlaku surut. Berlaku surut itu jadi dia itu melihat masa lalu. Gimana dia melaporkan kembali dan menyesuaikan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi seolah-olah itu misalnya tuh di 2017 sampai 2018 kita masih menggunakan cost recovery. Pada tahun 2019 kita mau ganti ke percentage completion. Nah, nanti laporan keuangan 2017 dan 2018 seolah-olah itu dia itu menggunakan percentage completion. Padahal dia itu cost recovery loh awalnya sebelum ada perubahan gitu. Nah, jadi kita itu harus melihat tuh laporan keuangannya itu kumulatifnya ya harus kita lihat kayak gitu. Terus nanti itu kita akan bandingkan gitu loh. Kita akan bandingkan, kita restatement lagi menggunakan seolah-olah dia itu dari awal tuh percentage completion gitu. Sedangkan kalau misalnya dia prospektif ini dia itu enggak
mengubah laporan keuangan masa lalu gitu. Tapi dia itu lebih kayak misalnya itu dia itu misalnya ada perubahan tuh, misalnya gimana ya prospektif ini contohnya gini. Misalnya dia itu hanya berpengaruh pada tahun ini atau tahun kedepannya, tahun berjalan tahun kedepannya gitu. Jadi kita nggak bakal nge-restatement lagi tuh ke periode-periode sebelumnya gitu laporan keuangannya kayak gitu. Nah kalau yang menurut ISB itu yang paling tepat itu adalah retrospectively. Nah, tapi misalnya tuh ada dia yang namanya itu ini impracticability. Nah, impracticability ini dia itu gimana ya bilangnya? Dia itu sebenarnya kan disarankan itu make yang itu ya, make yang retrospectively, tapi boleh menggunakan yang namanya prospektif itu ketika dia itu memenuhi salah satu ini aja. Jadi misalnya tuh dia itu tidak menentukan efek dari pengaplikasian retrospectively, atau retrospektif ini membutuhkan asumsi kenapa manajemen menggunakannya, atau dia itu antara retrospektif itu menggunakan signifikan estimasi di mana perusahaan tidak bisa mengembangkannya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa melakukan antara satu ini, itu bisa kita beralih dari retro ke prospektif gitu. Jadi kita nggak usah tuh capek-capek melihat, karena kan kalau misalnya retrospektif ini kan kita lihat tuh dari tahun-tahun sebelumnya itu kita kumulatifkan lagi returningnya kan. Nah kalau misalnya dia prospektif itu kita cuma fokus kayak apa sih kesalahan di tahun ini gitu. Terus sama tahun depannya, karena kan nanti akan ada perubahannya gitu. Itu sih dia. Kalau misalnya dia tentang impracticability ini. Jadi ketika misalnya kita tidak bisa menentukan efek dari pengaplikasiannya, itu kita bisa menggunakan prospektif kayak gitu. Terus di sini nanti akan kita bahas juga tentang direct versus indirect. Jadi perubahan akuntansi ini secara langsung mengubah apa sih? Gitu, atau secara tidak langsung mengubah apa sih gitu, nanti di video selanjutnya ya. Terus di sini pada saat error itu sebenarnya dia itu yang error tadi yang di sini tuh, dia itu nanti akan kita lihat tuh gimana kalau dia itu misalnya sebenarnya kan error itu kan analisis kesalahan ya. Jadi kita lihat dulu kan jenis kesalahannya itu gimana, jurnalnya itu gimana gitu. Nah ini yang di counterbalancing error sama versus non counterbalancing error ini nanti itu kesalahan dalam laporan posisi keuangan dan income statement. Jadi kita lihat tuh kesalahan yang terjadi gitu. Nah kalau dia counterbalancing error ini dia itu misalnya kesalahannya itu udah terjadi 2 tahun sebelumnya misalnya dan tidak dikoreksi gitu loh. Jadi udah terjadi 2 periode nih kesalahannya, tapi tidak dikoreksi, dia jadi bisa mengkoreksi dirinya sendiri gitu. Kalau non counterbalancing itu berarti dia itu kalau non berarti tidak, jadi dia itu kesalahan yang tidak ditutupi di periode selanjutnya, tidak tertutupi. Kalau counterbalancing nanti dia nutup kesalahannya karena misalnya udah 2 periode tuh, jadi nanti dia kesalahan itu bisa tertutupi kayak gitu loh di periode berikutnya. Contohnya misalnya gini tuh, kalau misalnya dia itu inventory, nah pada tahun 2017 itu inventorinya itu kelebihan pencatatan. Berarti kalau kelebihan pencatatan itu kan COGS-nya turun tuh. Kalau COGS-nya turun berarti apa? Nah income-nya kan terlalu tinggi ya kita catat, return-nya terlalu tinggi kita catat. Nah 2017 kita itu belum tahu tuh kesalahannya. Di 2018 juga belum tahu. Nah pada 2019 nanti itu no entry gitu loh. Jadi kita nggak perlu ngoreksi karena dia saling menutupi kayak gitu antara periode 2017 dengan periode 18, hingga 2 periode tidak dikasih tahu, tidak kita temukan kesalahannya. Jadi di periode 2019 itu nanti akan terkoreksi sendiri gitu. Nanti kita lihat contohnya juga ya guys. Sekian dulu untuk beta konsepnya. Kita lanjut ke video berikutnya.